Furuk dari kaidah al-umur lima qasudiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan si Bahar Smith. Tetapi ini Bahar Smith lagi-lagi blunder sahabat-sahabat. Sekaitan dengan ungkapan frasa atau kata atau kalimat tentang Wali Songo tidak memiliki yang namanya keturunan. Nah, ini yang dia coba klarifikasi, yang dimana Bahar Smith mengatakan bahwa saya menggunakan kata umum, bukan kata khusus. Dan saya kira ini hanya sekedar ngeles saja sahabat-sahabat. Tetapi untuk video kali ini sahabat-sahabat, kita akan mencoba mengomentari pernyataan si Bahar Smith ini dalam kerangka bahasa Indonesia, supaya kita lebih sederhana lagi memahami apa maksud dan apa makna serta tujuan dari Bahar Smith mengungkapkan kata-kata itu. Apakah itu sudah berkesesuaian? Apakah itu sudah betul atau seperti apa? Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Furuk dari kaidah al-umur lima qasudiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Sampai hari kiamat, saya Bahar Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Tetap Bahar Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah. Oke, kita sudah lihat sahabat-sahabat ya. Dan saya kira sahabat-sahabat akan punya perspektif mungkin berbeda melihat perspektif atau pandangan atau retorika yang disampaikan oleh si Bahar Smith. Nah, sebelum kita kaitkan dengan pernyataan dari Bahar Smith ini, saya akan mencoba terlebih dahulu untuk menggambarkan seperti apa itu kata umum dan kata khusus. Yang pertama adalah sekaitan dengan kata umum. Kata umum atau hipernim itu adalah kata yang tidak spesifik tetapi memiliki makna yang luas. Nah, itu catatannya sahabat-sahabat, bahwa hipernim atau kata umum itu adalah tidak spesifik tetapi memiliki makna yang luas. Nah, begitu juga dengan kata khusus atau orang menyebutnya sebagai hiponim, yaitu adalah kata yang lebih spesifik dan dalam kerangka untuk menunjukkan sesuatu, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, saya ambilkan contoh sederhana di dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya menyebut binatang, nah berarti itu masuk kategori sebagai kata umum. Nah, bagaimana dengan kata khususnya? Kata khususnya bisa jadi adalah kucing, bisa jadi adalah kerbau, bisa jadi adalah sapi. Itu yang disebut sebagai kata khusus. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi kalau orang mengungkapkan, masih sebatas mengungkapkan kata binatang, itu masih dalam konteks yang namanya kata umum. Tetapi pada saat orang menyebut kata spesifik atau kata khusus, yaitu misalnya kerbau, sapi, maka dia sudah dalam konteks masuk dalam frasa atau kalimat atau kata yang disebut sebagai
kata khusus karena sudah menunjukkan sesuatu yang sudah dia sampaikan. Kalau dia menyebut kerbau berarti bukan sapi. Kalau dia menyebut sapi berarti bukan kucing, kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, itu yang disebut sebagai kata khusus dan kata umum. Nah, bagaimana dengan penjelasan si Bahar Smith? Di sini ngelesnya, sahabat-sahabat. Pada saat Bahar Smith menyampaikan bahwa Wali Songo itu sudah tidak memiliki yang namanya keturunan, berarti si Bahar itu masih dalam tataran menggunakan yang namanya kalimat umum. Di mana kalimat umumnya? Di mana kata umumnya adalah keturunan. Nah, itu umum, kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, tetapi di beberapa pernyataan si Bahar Smith, kalau kita melihat ya, pernyataan si Bahar Smith itu, dia sudah masuk sesungguhnya dalam frasa atau kalimat khusus, yaitu menunjukkan kata soal keturunan Wali Songo itu terputus dari pihak laki-laki. Nah, di sini sahabat-sahabat, ini yang menjadi masalah selama ini. Karena si Bahar itu menyebutkan kata khususnya. Karena dia menyebut kata keturunan laki-laki. Pada saat si Bahar menyebut kata laki-laki atau perempuan, maka itu artinya Bahar sudah masuk dalam kategori menunjukkan frasa khusus. Berarti sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi polemik hari ini, sahabat-sahabat. Seandainya si Bahar masih hanya menggunakan frasa atau kalimat atau kata dalam konteks keturunan, berarti itu masih wajar-wajar saja. Tidak apa-apa. Apakah dia keturunan laki-laki atau perempuan, kan tidak, masih tanda tanya kan? Tetapi karena si Bahar sudah menggunakan frasa atau kata laki-laki keturunan Wali Songo itu sudah terputus dari keturunan laki-laki, berarti si Bahar itu sudah menutup bahwa memang Wali Songo itu tidak punya keturunan dari nasab laki-laki. Berarti sudah betul apa yang dipersoalkan oleh publik. Tetapi kan lagi-lagi si Bahar ini ngeles. Nah, itu yang dia lupa, sahabat-sahabat ya, bahwa dia sesungguhnya itu sudah mengungkapkan kata khusus, menghususkan bahwa keturunan Wali Songo itu dari pihak laki-laki. Nah, itu yang menjadi perbincangan hangat hari ini, sahabat-sahabat. Dan saya kira disinilah kekeliruannya si Bahar Smith ini. Karena dia sudah membatasi itu. Dia tidak bermain pada ranah keturunan. Jadi keturunan itu adalah kata umum, sedangkan laki-laki atau perempuan itu adalah kata khusus. Nah, kata umum itu akan masih bisa mendapatkan persandingan kata dari kata khusus. Sedangkan kata khusus itu tidak bisa mendapatkan persandingan kata dari kata umum. Kalau kita sudah menutup, misalnya saya memelihara binatang berupa kucing, itu artinya sudah tidak ada lagi binatangnya lain kan, hanya binatang kucing. Tetapi pada saat saya menyebut binatang, berarti masih tanda tanya, binatang apakah yang saya pelihara? Apakah itu sapi, kerbau, kucing, atau apa? Nah, itu yang dia jelaskan, sahabat-sahabat. Saya kira ini disinilah blundernya si Bahar Smith. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat, itu tidak juga bahwa ini 100% betul. Tetapi saya kira menelaah dari sisi penggunaan bahasa, karena ini adalah sebuah retorika yang dia sampaikan oleh Bahar, saya kira akan mendapat respon dari media, dari netizen, dalam kerangka sebenarnya tujuan dari Bahar Smith ini mengungkapkan pernyataan itu seperti apa sih, sehingga
menjadi blunder di media sosial. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.